Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, di sini saya akan memberikan tutorial untuk membahas pemrograman visual. Kali ini materi yang akan saya bahas adalah array di dalam Visual Basic atau Visual Studio. Nah, array merupakan sebuah nama variabel atau penamaan variabel yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Ya, jadi array adalah nama variabel yang digunakan untuk kumpulan data di mana data tersebut memiliki tipe data yang sama. Baik, bagaimana implementasi array di dalam Visual Basic atau pemrograman visual? Saya akan langsung mencontohkan. Jadi di sini langsung buka Microsoft Visual Basic atau Visual Studio. Kemudian di sini saya langsung membuat project baru. Nah, untuk nama projectnya di sini saya buat array. Oke. Nah, array memiliki dua jenis ya, atau terdiri atas dua jenis di dalam pemrograman visual ya, yaitu array satu dimensi dan array dua dimensi ya. Perbedaannya adalah cara penulisan bentuk array-nya nanti ya, kemudian pendeklarasiannya juga berbeda ya. Baik, saya akan contohkan yang pertama untuk array satu dimensi ya. Nah, untuk array satu dimensi di sini saya akan inputkan ya ke dalam form yang sudah disedia, yaitu saya inputkan pertama label ya. Jadi inputkan objek label JKL. Baik. Kemudian text box ya. Saya inputkan text box. Oke. Di sini ada sebuah label dan sebuah text box ya. Nah, kemudian label dan text box tersebut saya copy ya, kemudian saya pastekan. Ini saya pastikan kembali. Nah, jadi di sini ada 3 buah label dan 3 buah text box ya. Nah, selanjutnya saya akan sisipkan atau inputkan sebuah list view ya. Jadi cari objek list view ya. List view. Nah, list view ini tujuannya untuk menampilkan ya, menampilkan isi dari data yang sudah diinputkan ke dalam text box nantinya. Kemudian di sini saya inputkan sebuah button. Nah, baik. Jadi di sini inilah rancangan untuk form 1 ya. Untuk membahas array satu dimensi ya. Nah, kemudian di sini saya akan ubah properties. Pertama nama form ya. Nama form saya buat di sini array satu dimensi saja. Array satu dimensi. Oke. Selanjutnya label 1 saya ubah menjadi nirem ya, teksnya ya. Kemudian label 2 nama caps lock saja. Ya. Label 3 ini prodi. Oke. Jadi ini nirem, nama dan prodi. Oke. Nah, kemudian untuk button ya, ini tambah. Oke. Nah, selanjutnya properties name yang saya ubah di sini text box saja yang saya ubah ya. Ini text box 1 saya ubah menjadi txt nirem ya. Kemudian text box 2 name-nya menjadi txt nama. Oke. Nah, kemudian text box 3 ya saya ubah menjadi txt prodi ya. Jadi sesuai dengan nama label yang ada di sini. Oke. Nah, baik, inilah nama-nama text box ya yang saya ubah
Oke. Nah, selanjutnya untuk menampilkan data dengan menggunakan array, ya, langsung saja kita akan inputkan perintah atau coding program array-nya. Baik, pertama double klik pada form, ya. Baik, maka kita akan diarahkan pada penulisan kode editor atau kode project. Nah, pada form 1 ini, ya, di sini saya akan atau coding atau perintah yang akan diinputkan adalah penginputan judul kolom terlebih dahulu, ya. Jadi diawali dengan list view 1, ya, titik grid lines, ya, grid lines sama dengan true. Oke. Nah, grid lines itu garis-garis pembatasnya, ya. Jadi antar kolom nanti ada garis pembatasnya. Jadi dibuat kelihatan, ya, grid lines-nya. Kemudian list view 1 titik view sama dengan detail, view detail, ya. Nah, view detail, jadi yang dimunculkan nanti detailnya, ya, ada judul kolom, ada isi datanya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian list view 1 titik kolom titik add. Nah, baik, ini untuk kolom pertama yang diinputkan dengan nirem, ya. Nah, kemudian panjang space-nya, ya, ini 60 saja contohnya, ya. Jadi dibuat 100 juga boleh, ya. Kemudian list view 1, ya, titik, ya, columns, ya. Nah, untuk kolom kedua, ya, di sini adalah nama, ya. Nah, untuk nama di sini agak besar jadi 120, ya, untuk jarak. Kemudian list view 1, nah ini untuk kolom ketiga, ya, titik add, yaitu untuk prodi, ya. Baik, jadi nama atau judul kolom menggunakan tanda kutip, ya. Nah, ini untuk prodi 100 saja saya buat. Oke. Baik, inilah perintah, ya, atau coding program pada form load, ya, ketika kita double klik atau ketika saya klik pada formnya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menampilkan kolom, ya, judul kolom, ya, pada list view, sehingga ketika program dijalankan intinya, ya, seperti ini. Oke. Nah, pada list view sudah terdapat kolom, ya, dan judul kolom yaitu nirem, nama, dan prodi, ya. Nah, selanjutnya, ya, untuk prosedur array-nya adalah ketika saya akan inputkan data pada nirem, nama, dan prodi, kemudian saya klik tombol tambah, maka data yang saya inputkan akan dipindahkan ke dalam list view nantinya, ya, akan dipindahkan ke dalam list view, ya. Tapi pemindahannya hanya bersifat temporary atau sementara. Kenapa? Karena tidak disimpan menggunakan tabel, ya. Jadi pada tahap ini belum menggunakan tabel, ya. Oke. Baik. Untuk perintah array-nya itu sendiri itu ada di tombol atau button tambah, ya. Maka di sini double klik tombol tambah, ya, untuk prosedur array-nya. Baik. Nah, prosedur array, ya, pertama sebelum digunakan array harus dideklarasikan terlebih dahulu, ya. Pendeklarasian adalah dengan menggunakan kata kunci dim, ya. Kemudian nama array-nya, contohnya arr, ya. Kemudian di sini jumlah elemen, misalnya 2 di sini, ya. Kenapa 2? Karena ada 3 data di sini, ya. Karena array itu dimulai dari 0, ya, untuk indeksnya, ya, atau elemennya. Maka di sini jika angkanya 2, jumlah datanya itu ada 3, ya. Jadi jumlah data itu angka ditambahkan dengan 1. Kenapa? Karena dimulai dari 0, ya. Oke. Kemudian di sini s string, ya. Nah, selanjutnya array, ya, 0 atau arr 0, ya, sama dengan txt nirem titik text, ya. Jadi untuk array yang pertama atau data elemen pertama, ya, itu adalah isi text box nirem, ya. Kemudian array yang kedua yaitu array 1, ya.
sama dengan txt nama titik teks ya. Kemudian array yang ketiga yaitu dua atau elemen yang ketiga ya, yaitu txt prodi ya, titik teks. Oke. Nah, ini adalah untuk pendeklarasian array-nya ya. Nah, selanjutnya penginputan ke dalam list view ya. Dim list item as new list view item. Nah, kemudian list item sama dengan new list view item. Kemudian list item sama dengan list view 1 titik item titik add, yaitu array yang ke 0 ya, atau elemen yang pertama ya. Kemudian list view 1 titik sub item ya, list view 1 titik list item list view 1 ya, list items titik sub items titik add. Nah, ini masuk ke array yang kedua yaitu array 1 ya. Kemudian list item titik sub item ya, kemudian titik add. Nah, masuk ke array ya, elemen yang ketiga atau array yang kedua. Oke. Nah, inilah perintah untuk penginputan data array ke dalam list view. Jadi item-itemnya ya dimulai dari ini ya, array 0, kemudian sub item array 1 dan sub item untuk array yang kedua ya. Nah, selanjutnya perintah untuk membersihkan isi text box ya. Jadi langsung kita bersihkan isi text boxnya, yaitu txt niram titik clear ya, kemudian txt nama titik clear, kemudian txt prodi titik clear ya. Nah, jadi ketiga text box tersebut akan dibersihkan. Kemudian txt niram titik fokus. Nah, fokus ini adalah untuk penempatan kursor. Jadi ketika klik tombol simpan, data akan dipindahkan ke list view dan data di dalam text box nanti akan dibersihkan. Kemudian kursor berada pada text box niram. Oke. Baik, inilah contoh hasil untuk array satu dimensi yang sudah diinputkan perintahnya. Baik, contohnya di sini untuk niram ya 2019-020-123 contohnya. Kemudian nama misalnya Abdul. Okay. Prodinya SI ya. Baik, jika data ini ingin kita tampilkan ke dalam list view, maka klik tombol tambah saja. Maka data tersebut akan ditampilkan. Kemudian perintah bersih akan dijalankan. Ini udah niram dan kursor berada pada text box niram ya. Ini fungsi perintah fokus tadi ya, text niram titik fokus. Oke. Nah, jika ingin menambahkan data misalnya 2019-020-222 katanya ya. Kemudian nama misalnya Dina, prodinya SI juga. Tambahkan saja, klik tambah, maka akan bertambah di bawahnya. Begitu juga ditambahkan data dengan data yang lain, maka akan terus bertambah ya, sebanyak berapa yang diinputkan. Nah, tetapi ya, data yang ditampilkan ke dalam list view ini sifatnya temporary atau bersifat sementara karena tidak tersimpan ke dalam tabel ya, sehingga kalau saya close ya programnya, kemudian saya jalankan lagi, maka data tersebut tidak akan muncul kembali. Kenapa? Karena tidak tersimpan ya, tidak ada tempat penyimpanannya atau tidak ada tabelnya. Oke. Baik. Jadi ini contoh ya implementasi untuk array satu dimensi ya. Jadi prosedurnya pertama deklarasi array-nya, kemudian penginputan array ke dalam list view ya, data array ke dalam list view ya, dan ini terakhir hanya untuk
pembersihan isi text box ya. Jadi dua ini saja sebenarnya prosedurnya. Oke. Baik. Selanjutnya untuk array 2 dimensi ya. Nah, untuk array 2 dimensi saya akan contohkan bentuknya, yaitu dengan membuat project baru, bukan project baru ya, dengan membuat form baru ya. Klik menu project, pilih add Windows form. Baik, untuk form yang kedua ya, untuk name-nya biarkan saja form 2 ya. Nah, maka di sini sudah akan tersedia form 2 ya. Nah, selanjutnya di dalam form 2 saya akan sisipkan ya, untuk nirem dan nama tadi saya copy dari ini ya. Dari form 1 saja ya, nirem dan nama saya copy. Kemudian saya pastekan di sini. Oke. Nah, baik. Kemudian saya akan kopikan label ya, kembali saya copy ya, pastikan di sini ya, kemudian saya pastikan kembali ya. Nah, ini untuk prodi ya, teksnya ya, ini jenis kelamin. Oke, dan ini prodi. Oke. Nah, selanjutnya saya sisipkan combo box di dalamnya ya. Jadi combo box ya, objek combo box. Jadi jenis kelamin dan prodi itu untuk inputannya adalah combo box ya. Ini double klik ya. Baik. Kemudian saya copy combo box yang kedua. Oke. Nah, maka di sini sudah ada nirem, nama, jenis kelamin, dan prodi ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya sisipkan list view kembali ya, list view kembali. Nah, baik. Nah, list view ini untuk memuat nanti ya, sama, yaitu untuk memuat data yang diinputkan ke dalam ya, text box ataupun combo box nantinya. Oke. Dan selanjutnya ada tombol ya, untuk tombolnya sebelum list view saja ya, yaitu tombol tambah dan tombol bersih ya. Misalnya tombol button saya copy. Oke. Baik, yang perlu diubah untuk properties name adalah pada text box ya. Text box ini sudah, karena saya copy tadi, maka sudah txt nirem ya. Kemudian nama sudah txt nama untuk name-nya ya. Ada name-nya ya, sudah txt nama. Nah, selanjutnya combo box ini ya, name-nya juga akan saya ubah nih menjadi CMBJK ya, jenis kelamin ya. Nah, saya enter. Kemudian untuk prodi ya, CMB prodi. Oke ya, jadi bukan text box tapi combo box. Oke. Nah, jika sudah untuk form ya, form 2 ini judulnya ya, teksnya ya. Teksnya saya buat menjadi array 2 dimensi. Oke, jadi ini form untuk array 2 dimensi. Kemudian button 1 ini tambah ya, teksnya. Button kedua ini bersih. Nah, baik. Selanjutnya kita akan langsung ya, sisipkan coding atau perintah untuk prosedur array 2 dimensi ya. Baik, pertama double klik ya, terlebih dahulu formnya. Baik. Nah, di dalam form ini ya, sebelum mendeklarasikan variabel ya untuk array-nya ya, maka di sini pertama untuk penyisipan kolom ya, kolom ke dalam list view ya, yaitu dengan width cmbjk ya, cmbjk titik item ya.
ini untuk penginputan kolom bukan kolom ya, isi combo box ya. Kolom list view, isi combo box ya, with CMB atau combo box item pada combo box JK, yaitu titik add, yaitu laki-laki ya, isinya nanti isi pada combo box JK ya, itu laki-laki dan perempuan add, kemudian perempuan. Oke. Baik, ini adalah untuk combo box jenis kelamin. Jadi nanti ada dua pilihan, laki-laki dan perempuan ya. Kalau kalian yang pilihan lain silahkan tambahkan. Kemudian with CMB prodi titik item. Untuk prodi titik add SI ya, titik add SK, oke, titik add ya, MI, kemudian titik add, oke, saya singkat-singkat saja di sini, TK ya. Oke, jadi ada 4 prodi di sini ya, isi dari combo box prodi ya. Nah, selanjutnya kita akan deklarasikan array-nya ya, pendeklarasian array-nya, yaitu dim ARR ya, nama array-nya sama seperti nama sebelumnya saja ya, tidak mengapa karena berbeda form jadi bisa digunakan ya. ARR 1,1 ya. Nah, di sini berarti ada 2 baris dan 2 kolom nantinya ya pada datanya ya. Walaupun nanti tampilannya bukan 2 baris dan 2 kolom ya, tapi ini hanya untuk penyimpanan sementaranya saja. Ya, penyimpanan sementara yaitu pada tabel 2 baris dan 2 kolom nantinya. Oke. Kemudian S string. Ya, jadi tipe datanya string. Nah, selanjutnya ARR ya 0,0 ya, yaitu baris pertama dan kolom pertama itu akan diisi dengan kolom nirem ya. Oke. Selanjutnya ARR 0,1 ya. Ini sama dengan nama. Oke. Selanjutnya ARR ya. Kemudian 1,0 ya, yaitu baris kedua kolom pertama sama dengan ya, nirem nama jenis kelamin. Oke. Nah, selanjutnya ARR 1,1 ya. Oke, ini sama dengan prodi. Pakai tanda petik ya. Oke. Baik, inilah pendeklarasian array-nya ya. Nah, kemudian untuk list view-nya ya. List view 1 titik grid lines sama dengan true ya. Jadi grid lines-nya kita buat true. Kemudian list view 1 titik view sama dengan view detail ya. Jadi view detail ya. Nah, kemudian for baris sama dengan 0 to 1 ya. Kemudian for kolom ya, ini baris dan kolomnya sama dengan 0 to 1 juga ya. Kemudian list view item titik kolom titik add ya. Kemudian array ya, yaitu array baris koma kolom. Oke. Kemudian koma 100, ini 100 jumlah datanya, jadi bisa sampai dengan 100 data. Oke. Nah, baik, jadi fungsi ya form load di sini adalah untuk menampilkan data pada combo box ya, item-item pada combo box, kemudian data judul kolom pada list view ya. Sehingga ini kalau dijalankan sebelumnya my project double klik terlebih dahulu ya. Startup formnya ya, di dalam my project ini ya, di application startup formnya ubah menjadi form 2 ya.
Nah, maka ketika dijalankan form 2 yang akan dimunculkan nantinya. Oke, nah, maka seperti ini. Oke. Nah, sehingga di sini nirem, nama, jenis kelamin dan prodi itu sudah ditampilkan, ya. Hanya tinggal ya menambahkan data yang diinputkan ke dalam teks pada text box ataupun combo box ke dalam list view saja dengan tombol tambah, ya. Baik. Untuk prosedur ya tombol tambah ya, untuk prosedur tombol tambah langsung double klik saja ya tombol tambahnya. Oke. Nah, selanjutnya pada tombol tambah ya dim ARR ya. Nah, ini array satu dimensi saja untuk penyimpanannya ya. ARR ini huruf besar ya. Untuk penyimpanannya saya buat satu dimensi saja, saya kembalikan ke satu dimensi. Jadi dua dimensinya untuk menampilkan data tabel ya. Nirem dan nama. Kemudian jenis kelamin dan prodi ya untuk penempatan data sementaranya saja ya. Nah, untuk apa ya? Memindahkan data dari text box dan combo box ke dalam list view itu tetap saya gunakan array satu dimensi di sini ya. Jadi kita gabungkan dengan array satu dimensi ya. Nah, selanjutnya array atau ARR 0 ya. Sama dengan txt nirem titik text ya. Kemudian ARR 1 sama dengan txt nama titik text. Selanjutnya ARR 2 sama dengan cmb jika titik text. Kemudian ARR 3 ya, sama dengan cmb prodi titik text. Oke. Nah, ini untuk pendeklarasian array yang akan melakukan atau memindahkan data dari text box atau combo box ke dalam list view. Selanjutnya dim sama ya, saya copy saja lah untuk mempersingkat waktu ya. Oke, ini ya dim list item. Oke, di form 2 ini. Nah, seperti ini ya. Hanya saja tinggal tambahkan atau penambahan di sini ya, yaitu list item ya titik sub item titik add nah, ARR yang ketiga ya. Jadi ada penambahan yaitu ARR ketiga. Oke. Nah, selanjutnya untuk membersihkan isi text box, nah itu melalui button. Kenapa? Karena di desain di sini ada button atau tombol bersih. Ya. Maka tombol bersih langsung saya aktifkan saja, double klik tombol bersih. Jadi untuk tombol tambah tadi sudah sampai tahap ini saja ya. Untuk tombol bersih langsung txt nirem titik clear, kemudian txt nama titik clear. Ya. Nah, selanjutnya cmb jk titik ya, teks sama dengan kutip 2 cmb prodi titik teks sama dengan ketik 2 ya. Jadi pengosongan ya, pengosongan isi ya pada combo box. Oke. Nah, selanjutnya fokusnya ya, juga txt nirem titik fokus ya. Fokus ini penempatan kursor. Baik, inilah bentuk prosedur untuk array 2 dimensi ya. Baik, saya langsung jalankan saja program untuk melihat hasilnya ya. Nah, inilah contoh hasil untuk array 2 dimensi. Jadi nirem pertama contohnya 1 2 3 4 5 ya. Namanya A ya, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kemudian prodinya MSK contohnya. Saya klik tombol tambah, maka akan bertambah di sini. Ya, kemudian klik tombol bersih sehingga akan dibersihkan isi text box ataupun list view-nya. Kemudian misalnya 2 ya niremnya. Untuk namanya B contohnya. Jenis kelaminnya laki-laki juga, untuk prodinya SI contohnya. Tambah, maka akan bertambah di bawahnya. Oke.
Nah, begitu juga untuk data ketiga ya, bersih dulu ya, misalnya 3 ya, namanya C. Oke, jenis kelaminnya perempuan ya. Untuk prodinya SI ya, tambah kembali maka akan bertambah ya ke dalam list view. Oke. Nah, namun seperti yang saya katakan, karena tidak tersimpan ke dalam tabel, maka penyimpanan dalam list view ini sifatnya hanya sementara ya, atau temporary ya. Baik, jadi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan array di dalam pemrograman visual. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.